Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, sebelum kita mulai perkuliahan kimia analitik pada kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Selesai. Hari ini kita akan melanjutkan materi kimia analitik yang sebelumnya kita telah belajar spektrofotometer. Hari ini kita akan belajar kaitannya dengan elektroforesis. Elektroforesis ini nanti seperti halnya namanya, gitu. Elektro berasal dari kata listrik ya. Jadi apa yang maksud dengan elektroforesis yaitu teknik pemisahan atau separation method, di mana teknik pemisahan ini yang dipisahkan adalah komponen ataupun molekul yang tentu saja bermuatan. Bisa bermuatan positif atau bermuatan negatif. Karena kalau komponen atau molekul kita bermuatan positif atau negatif, maka nanti dapat kita pisahkan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya. Artinya perbedaan kecepatan gerak ya, atau berdasarkan perbedaan pergerakan ya dari kutub satu menuju kutub yang lain dalam sebuah medan listrik. Nah, kenapa medan listrik? Karena dalam teknik pemisahan ini menggunakan energi listrik, ya, sehingga nanti menciptakan medan sehingga senyawa ataupun komponen ataupun molekul atau partikel yang bermuatan negatif nanti dia akan bergerak ke positif atau kita menyebutnya anoda atau anode. Sedangkan partikel yang bermuatan positif, dia nanti akan bergerak ke katode atau bermuatan negatif. Jadi saling berlawanan, ya, diingat baik-baik. Jadi kalau yang negatif akan bergerak ke positif, sedangkan yang positif akan bergerak ke negatif. Nah, dalam ilmu pangan, elektroforesis ini bisa digunakan untuk mengetahui ukuran suatu partikel dari protein, ya. Bisa DNA, RNA, ataupun juga komponen atau senyawa protein yang lain. Ya. Kemudian elektroforesis ini digunakan juga untuk fraksionasi atau pembagian untuk mengisolasi masing-masing komponen dari campurannya. Jadi kalau misalkan dia tercampur dengan berbagai macam komponen, ya, nanti akan kita ambil atau kita isolasi salah satu dari komponen yang ada pada campuran tersebut. Ketika kita bicara elektroforesis, maka ada berbagai macam. Yang pertama adalah elektroforesis kertas. Ini yang paling sederhana dan konvensional. Yang kedua elektroforesis kapiler. Dan yang terakhir adalah elektroforesis gel. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah elektroforesis kertas, di mana elektroforesis kertas ini prinsipnya menggunakan kertas sebagai fase diam. Jadi ketika kita bicara elektroforesis, itu nanti ada yang namanya fase diam, ada yang namanya fase gerak. Nah, kalau fase diam berarti dia hanya sebagai medium. Ketika kita bicara elektroforesis kertas, maka kertas inilah yang kita sebut sebagai fase diam. Dia tidak akan bergerak kemana-mana, begitu. Dan partikel yang terlarut
Jadi senyawa yang akan kita pisahkan itu kita sebut sebagai fase gerak, ya, karena dia nanti bisa bergerak baik ke muatan positif ataupun negatif. Nah, kenapa dia bisa terpisah? Karena adanya gradasi konsentrasi. Ini adanya perbedaan konsentrasi sepanjang sistem pemisah. Nah, ini sebagai contoh. Ya. Ada dua elektrolit ditempatkan di wadah pertama dan wadah kedua, di mana ini nanti akan kita aliri listrik, ya, muatan positif dan juga bermuatan negatif. Lalu di antara dua elektrolit itu kita pasang semacam jembatan, di mana jembatan ini ada dua buah gelas kaca begitu. Kemudian ada kertas saring. Ya, kertas saringnya ada di tengah. Nah, nanti di atas kertas itu kita beri senyawa atau larutan yang akan kita pisahkan. Kemudian nanti kita tutup dengan kaca gelas di atasnya. Setelah itu kita aliri listrik, maka nanti senyawa, ya, yang bermuatan negatif atau anion akan bergerak ke anoda, sedangkan kation yang bermuatan negatif, saya ulangi, jadi kalau yang anion itu tadi bermuatan negatif akan bergerak ke positif, ya, sedangkan kation yang bermuatan positif, ya, nanti akan bergerak ke negatif atau katoda. Nah, nanti semacam ini, ya, misalkan ini sampel pertama, ini sampel kedua, nanti akan ada perbedaan hasil, di mana yang bawah ini dia kecepatannya rendah, ya, sementara yang ini kecepatannya tinggi. Yang kecepatan tinggi dia lebih cepat bergeraknya, ya, dibanding dengan sampel pertama. Nah, kalau misalkan digambarkan semacam ini, ya, misalkan senyawa A, senyawa B, senyawa C, senyawa D begitu, ketika nanti dialiri listrik positif ataupun negatif, dia nanti akan bergerak ke arah mana begitu. Nah, yang kedua adalah elektroforesis kapiler. Ya, elektroforesis kapiler ini seperti namanya, dia metode elektroforesis yang dapat digunakan untuk memisahkan baik asam amino, protein, lipid, karbohidrat, ataupun nukleotida yang dilakukan pada pipa kapiler berisi buffer atau larutan penyangga. Seperti namanya kapiler, berarti ya dia terdapat pada pipa kapiler. Jadi elektroforesis kapiler ini pengembangan dari elektroforesis konvensional atau yang kertas tadi yang telah kita pelajari. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, prinsip dari elektroforesis itu adalah senyawa yang bermuatan positif nanti akan menuju ke negatif, sedangkan senyawa yang bermuatan negatif akan bergerak menuju positif. Ini sebagai contoh ilustrasinya, ya. Jadi senyawa negatif nanti dia akan bergerak ke kutub positif, sedangkan senyawa positif akan bergerak ke kutub negatif. Dimana dia dalam sebuah pipa, ya, pipa kapiler, ya, yang cukup kecil begitu. Kemudian di dalam pipa kita beri buffer. Ya, nanti kalau kita hubungkan dengan komputer, nanti akan terlihat hasilnya di komputer.
Nah, ini ya, semacam inilah gambaran dari elektroforesis kapiler ya. Nah, yang ketiga itu adalah elektroforesis gel. Ini menjadi yang termutakhir dan sering digunakan dalam riset ya, terutama riset pangan seperti bidang kita begitu. Karena ini bisa kita gunakan untuk memisahkan DNA, gitu ya, RNA, komponen protein, ya, dan lain sebagainya begitu dengan prinsip menggunakan medan listrik. Dan juga tentu saja karena ini gel elektroforesis dengan bantuan gel. Ya. Elektroforesis gel ini biasanya digunakan dalam bidang selain bidang pangan itu adalah biologi molekuler, ya, DNA, ya, RNA. Jadi untuk memisahkan komponen-komponen DNA dan RNA. Prinsipnya bahwa molekul tadi nanti akan dipisahkan berdasarkan kecepatan perpindahannya dengan menggunakan gaya listrik di dalam matriks gel. Ya, dalam matriks gel. Nah, nanti mereka akan berpindah itu tergantung dari ukuran molekul. Ya, kita biasanya dalam satuan Dalton. Ya. Semakin besar, maka kecepatannya akan rendah atau dia akan berjalan lambat. Sehingga nanti akan tersangkut ya di bagian atas. Sedangkan ukuran molekul yang lebih kecil, dia akan bergerak lebih cepat, sehingga nanti dia bisa sampai ke bawah lebih cepat. Begitu. Selain untuk analisa, jadi elektroforesis gel ini digunakan juga untuk preparasi sampel, ya, untuk memurnikan sampel sebelum nanti kita PCR, ya, cloning, sequencing DNA, dan lain sebagainya. Ingat, DNA itu adalah protein, dan dia prinsipnya bergerak dari negatif ke positif. Jadi DNA ataupun protein itu dia muatannya negatif, sehingga nanti dia akan bergerak ke positif. Nah, ketika kita bicara elektroforesis gel, ada horizontal dan nanti ada vertikal. Nah, perbedaannya kalau horizontal ini seperti kapal selam begitu ya. Dia melintang ya, berbentuk horizontal. Jadi di dalamnya ini yang berwarna hijau ini adalah larutan buffer. Kemudian gelnya itu kita rendam dalam larutan buffer. Kemudian kita aliri dengan listrik. Nah, yang sering digunakan adalah yang bentuknya vertikal. Di mana vertikal ini dia bentuknya vertikal. Gelnya kita posisikan secara vertikal, lalu kita rendam dengan larutan buffer, kemudian kita aliri dengan listrik. Sebagai gambaran seperti ini. Jadi di dalam larutan buffer itu ada gel yang telah kita buat. Nanti bisa kita gunakan agarosa maupun polyacrylamide gel. Kalau kita sering menyebutnya dengan pitch. Ya. Nah, gel ini kita buat sumur. Ya. Jadi kita buat semacam lubang seperti ini.
Jadi gambarannya seperti sisir rambut kita itu, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam gel sehingga nanti di sini akan ada semacam sumur yang telah terbentuk. Nah, sumur inilah nanti digunakan untuk meletakkan sampel. Sehingga nanti sampel yang telah kita masukkan nanti, dia nanti akan bergerak dari negatif ke positif. Nah, semacam ini. Sampel kita masukkan ke dalam sumur yang telah kita buat, ya. Kemudian kita aliri listrik, nanti dia akan terpisah menjadi pita-pita seperti ini. Nah, ini yang buatan negatif dia akan ke positif, dengan yang muatan positif dia akan ke negatif. Nah, gambarannya seperti ini, ya. Jadi kalau dia molekulnya itu besar, maka dia akan tertahan di atas ini, bergeraknya lebih lama, ya. Sedangkan komponen ataupun molekul yang ukurannya lebih kecil, dia akan bergerak lebih cepat, sehingga nanti dia akan menuju ke muatan positif yang di bawah ini, ya, secara lebih cepat. Nah, nanti bentuknya semacam ini, ya. Nah, ini hasil dari SDS page, di mana yang ini adalah pita yang sudah kita ketahui ukurannya, yang mana ini nanti akan sebagai reference. Jadi intinya adalah kita nanti ingin mengetahui kira-kira yang terdapat pada misalkan, ya, 31 kilodalton. Ukuran kilodalton ini sudah kita ketahui sebelumnya, dan kita sudah mengetahui bahwa misalkan 31 kilodalton itu adalah protein A. Kemudian 52 kilodalton itu protein B, begitu. Nah, ini sebagai contoh kita fokus di 31 kilodalton, gitu ya. Ini kita sebut sebagai protein X. Nah, kita punya banyak sampel ini, ya. Beta gal, AT, MBP, TFP, ya. Ini misalkan sampel kita. TSP ini misalkan perlakuan, ya, 1, 2, 3 dan sebagainya, begitu. Nah, kita ingin mengetahui sampel kita itu yang mengandung protein X yang berada pada 31 kilodalton itu yang mana? Kita lihat. Ini tidak ada biru-birunya atau pitanya tidak ada. Ini juga tidak ada. Ini juga tidak ada. Nah, ini ada, ya. T, S, ini ada. Berarti senyawa GFP dengan perlakuan T dan S ini ada senyawa yang kita cari. Maka dari itu kalau misalkan kita ingin mencari senyawa protein X, maka kita menggunakan sampel GFP, T, dan S. Seperti itu, ya. Nah, berikutnya kita lihat perbedaan penggunaan gel agarosa dan poliakrilamid gel. Kita lihat persamaannya dulu. Persamaan keduanya itu dapat membuat gel yang porus, ya. Gel yang berpori-pori, ya. Kemudian gel yang porus ini menjadi seperti saringan. Jadi kita menyaring sesuatu, ya. Jadi nanti molekul yang besar akan tertahan dan itu akan lolos. Keduanya itu bermuatan netral. Sementara kalau perbedaannya, kalau agarosa itu pori gelnya lebih besar, sehingga dia lebih cocok untuk makromolekul, memisahkan makromolekul, asam nukleat, ya, dan lain sebagainya, begitu. Dan poliakrilamid itu pori gelnya kecil. Dia bisa memisahkan protein kecil dan oligonukleotida yang kecil. Kemudian perbedaannya, poliakrilamid gel itu lebih keras, sedangkan gel itu lebih lunak. Nah, tadi sudah saya singgung, biasanya ada namanya SDS page, gitu ya. Page-nya itu singkatan dari polyacrylamide gel electrophoresis. SDS itu adalah senyawa, ya, yang dapat digunakan untuk memecah protein, ya, SDS page.
Nah, ini nanti ada link YouTube 2, silakan nanti kalian bisa lihat. Yang pertama, mekanisme SDS Page secara animasi. Yang kedua adalah bagaimana menggunakan SDS Page secara real. Begitu. Kebetulan SDS Page ini di tempat kita belum ada, ya. Lab kita belum ada untuk elektroforesis. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.